Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester 2. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anakku sekalian, sebelum ke materi, jangan lupa video ini di like dan di subscribe ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema menerima kodo dan kodar. Adapun subtema makna kodo dan kodar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami makna kodo dan kodar. Anakku sekalian, beriman kepada kodo dan kodar adalah termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, termasuk ke dalam rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir. Apa arti iman? Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Kodo menurut bahasa artinya ketentuan atau ketetapan, sedangkan menurut istilah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Jadi, kodo tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini, tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan berakhir atau kiamat. Nah, selanjutnya pengertian dari kodar. Apa itu kodar? Kodar menurut bahasa artinya ukuran, ketetapan, dan ketentuan. Sedangkan menurut istilah adalah segala ketentuan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Kodar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'du ayat. Anak sekalian, dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan arti dari beriman kepada kodo dan kodar. Beriman kepada kodo dan kodar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya, dan segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada hubungan antara kodo dan kodar? Tentunya ada hubungan antara kodo dan kodar. Apa hubungannya? Pertama,
Qada yaitu rencana Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar yaitu hasil ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Yaitu ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha, ikhtiar, dan doa. Misalnya, orang bodoh bisa menjadi pintar dengan rajin dan giat belajar. Orang miskin menjadi kaya dengan rajin berusaha dan berdoa. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah yang pasti berlaku pada diri manusia dan tidak dapat dirubahnya. Misalnya, hari kiamat pasti akan datang. Kapan datang hari kiamat tidak ada yang tahu, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang merencanakan dan sebagai pemberi takdir. Selanjutnya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, setelah kalian menyimak materi tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Pertama, jelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, jelaskan pengertian takdir mubrom. Yang ketiga, apa perbedaan antara qada dan qadar? Yang keempat, sebutkan dua contoh takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Yang kelima, apa arti ayat berikut? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anak sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.